Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handika Putra Mardiansyah, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, Prodi D3 Teknik Listrik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas apa itu kubikel tegangan menengah. Untuk teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Baik, langsung saja kita simak videonya. Nah baik, langsung saja, apa sih itu kubikel tegangan menengah? Jadi kubikel tegangan menengah adalah seperangkat peralatan listrik yang dipasang pada gardu induk dan gardu distribusi atau gardu hubung yang berfungsi sebagai pembagi, pemutus, penghubung, pengontrol, dan pengaman sistem penyaluran tenaga listrik tegangan menengah. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu gimana sih kubikel tegangan menengah, nah ini contoh dari kubikel tegangan menengah itu sendiri, dan mungkin ada yang tanya-tanya dalamnya itu gimana. Nah, berikut bagian-bagian kubikel. Untuk yang pertama, ada kompartemen, lalu yang kedua ada isolator push, yang ketiga ini ada rel atau busbar nih, bisa dilihat. Yang keempat ada dropper, lalu yang kelima ada insulation cover, 6 ada moving contact, yang ketujuh ini ada ruang buka tutup kontak utama 7, lalu yang kedelapan ini ada current transformator atau trafo CT, yang kesembilan ada terminal utama keluar. Nah ini terminal utama keluar. Yang ke-10 ada kabel power, nanti ini ada nyambung kabel. Yang ke-11 ini tampak di bagian luar ya, di sini. Yang ke-11 ada relay, lalu ini ada kWh meter. Nah ini nih kayak ada jarum-jarum kayak gitu. Nah itu ampere meter. Yang ke-14 terminal contour wiring, ini yang dalam. 15 tombol close atau open PMT, itu PMT itu pemutus tenaga. Yang ke-16 ada kabel kontrol penghubung antara terminal kontrol dengan mekanik penggerak. Yang ke-17 ada mekanik penggerak. Nah ini 17. Lalu yang ke-18 ada potential transformer. Nah selanjutnya, apa sih itu fungsi kubikel? Nah berdasarkan fungsi atau penempatannya, kubikel tegangan menengah di gardu induk antara lain. Untuk yang pertama, kubikel incoming itu berfungsi sebagai penghubung dari sisi sekunder trafo daya ke rel tegangan menengah. Lalu ada kubikel outgoing, itu berfungsi sebagai penghubung atau penyalur dari rel ke beban. Lalu ada kubikel pemakaian sendiri atau trafo PS, berfungsi sebagai penghubung dari rel ke beban pemakaian sendiri di gardu induk. Lalu ada kubikel couple atau bus coupling, berfungsi sebagai penghubung antara rel 1 dan rel 2. Lalu ada kubikel PT, berfungsi sebagai sarana pengukuran dan pengaman. Lalu kubikel bus racer atau bus T interface, berfungsi sebagai penghubung antar kubikel. Lalu kubikel PT rel yang dilengkapi dengan lightning arrestor atau LA. Kubikel jenis ini terpasang pada gardu induk di Jawa Timur yang berfungsi sebagai inputan tegangan atau open delta untuk relay proteksi atau directional ground relay. Pada kubikel ini dilengkapi dengan lightning arrestor yang berfungsi sebagai pengaman tegangan lebih akibat dari surja petir dan surja hubung. Untuk jenis-jenis kubikel ada yang pertama open type, adalah kubikel yang terpasang dengan kondisi rel terlihat atau tidak dalam kompartemen yang tertutup, sehingga rel tersebut memerlukan pemeliharaan rutin, terutama pembersihan isolator tumpu atau pos insulator dari debu atau kotoran.
Lalu ada closed type, adalah kubikel yang terpasang dengan kondisi rel tertutup atau di dalam kompartemen. Hal ini dimaksudkan agar rel lebih aman dan bersih karena tidak bersentuhan langsung dengan debu udara sekitar. Kubikel ini juga dilengkapi dengan pemanas atau heater untuk mencegah kelembaban di dalam kubikel. Masih tentang jenis-jenis kubikel, berdasarkan pabrik pembuatnya antara lain ada Color Image, Alstom, IAG, Meidensa, Modalek, Siemens, Merlin Gerin, Fuji, Schneider, Goldstar, dan Areva. Untuk berdasarkan konstruksi rel antara lain kubikel dengan posisi rel di bawah. Pada kubikel jenis ini rel dipasang di bagian bawah dari kubikel. Pada kubikel dengan posisi rel di atas. Pada kubikel jenis ini rel dipasang di bagian atas dari kubikel. Nah, untuk penempatan kubikel ada dua, yaitu indoor dan outdoor. Nah, kalau kubikel indoor adalah kubikel yang penempatan atau pemasangannya di dalam bangunan tertutup, baik bangunan dari beton ataupun konstruksi bangunan dengan plat besi atau metal clad. Lalu ada kubikel outdoor. Kubikel outdoor adalah kubikel yang penempatan atau pemasangannya di luar bangunan. Untuk pengamanan, kubikel tersebut dapat juga diberi atap. Kubikel jenis ini didesain untuk tahan terhadap perubahan cuaca. Nah, selanjutnya komponen-komponen kubikel. Komponen-komponen kubikel ada dua macam yang terbagi menjadi komponen utama dan komponen pendukung. Untuk yang komponen utama ada PMT atau pemutus tenaga. PMT adalah saklar yang dapat digunakan untuk menghubungkan atau memutus arus atau daya listrik sesuai ratingnya. PMT tegangan menengah di gardu induk umumnya didesain dapat dikeluarkan dari kubikel dengan cara ditarik. Lalu yang kedua ada rel. Rel tegangan menengah pada kubikel berfungsi sebagai penghubung antara kabel masuk dengan beberapa penyulang. Lalu ada trafo arus atau CT, current transformator. Trafo arus berfungsi untuk menurunkan arus bolak-balik yang besar menjadi arus bolak-balik yang kecil sesuai dengan kebutuhan instrumentasi yang tersambung. Jenis trafo arus yang terpasang pada kubikel tegangan menengah biasanya berbentuk cincin atau ring dan berbentuk cor-coran atau cast resin. Lalu ada trafo tegangan atau PT. Fungsi trafo tegangan adalah untuk menurunkan tegangan tinggi atau menengah bolak-balik menjadi tegangan rendah sesuai dengan tegangan nominal instrumen. Trafo tegangan pada kubikel tegangan menengah umumnya berbentuk cor-coran atau cast resin. Lalu ada komponen pendukung. Pertama ada relay dan meter, itu terbagi ada jenis-jenisnya. Ada relay arus lebih atau OCR sebagai pengaman terhadap gangguan hubung singkat fasa-fasa. Lalu ada relay gangguan tanah atau GFR, itu sebagai pengaman gangguan fasa tanah. Lalu ada kontrol atau indikator. Kontrol atau lampu indikator untuk menandai adanya tegangan 20 kV pada sisi kabel outgoing. Lampu indikator on-off PMT digunakan untuk menandai kondisi PMT close atau open dengan dua warna yang berbeda, yaitu merah atau hijau. Lalu ada pemanas atau heater. Untuk memanaskan ruang terminal kabel agar kelembabannya terjaga, sehingga dapat mengurangi efek corona pada terminal kubikel tersebut. Lalu ada handle kubikel. Ini untuk menggerakkan mekanik kubikel, yaitu membuka atau menutup posisi kontak hubung.
PMT, PMS, LBS, pemisah tanah atau grounding, atau pengisian pegas untuk energi membuka atau menutup kontak hubung. Pada satu kubikel, jumlah handle yang tersedia bisa satu macam atau lebih. Lalu ada peralatan uji dan alat pelindung diri atau APD. Nah, ini digunakan sewaktu maintenance. Peralatan uji dan alat pelindung diri atau APD yang digunakan pada saat melakukan pemeliharaan kubikel tegangan menengah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada peralatan uji, yaitu meliputi alat uji CB analyzer. CB analyzer itu circuit breaker ya. Lalu ada alat uji CT analyzer. Tadi yang pertama itu CT analyzer untuk menguji current transformator atau current transformer, mohon maaf. Lalu ada alat uji tahanan kontak, alat uji tahanan insulasi, alat uji relay proteksi, vacuum checker. Nah, ini ada avometer. Jadi avometer itu ampere, volt, ohm. Nah, itu multifungsi. Jadi menurut saya wajib dibawa sewaktu maintenance. Lalu ada tang ampere. Nah, tang ampere ini cara penggunaannya itu dijepit seperti tang. Ini ada alat ukur tekanan SF6. Ini kondisional aja, bisa dibawa bisa enggak. Nah, ini juga kondisional, alat ukur tahanan isolasi minyak. Kemudian earth meter. Nah, untuk alat pelindung dirinya atau APD dan peralatan K3 itu meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada sabuk pengaman. Nah, sabuk pengaman kondisional ya, bisa dibawa bisa enggak, tapi saya sarankan bawa. Lalu ada topi atau helm pengaman, ada sarung tangan safety, lalu sepatu safety wajib, lalu grounding lokal, tester tegangan, lalu rambu-rambu atau tagging. Nah, selanjutnya pedoman pemeliharaan. Untuk pedoman pemeliharaan ada 3. Yang pertama ada in-service inspection. Jadi in-service inspection adalah kegiatan yang dilakukan pada saat kubikel dalam kondisi operasi atau bertegangan. Tujuan dilakukannya adalah untuk mendeteksi secara dini ketidaknormalan yang mungkin terjadi di dalam kubikel tanpa melakukan pemadaman. Beberapa periode yang dilakukan dalam pemeliharaan kubikel, yaitu yang pertama ada periode harian, itu meliputi pemeriksaan indikator pegas mekanik pada PMT sistem pegas. Yang kedua ada periode bulanan, meliputi pemeriksaan visual terhadap benda asing, bunyi-bunyian, dan bau-bauan. Jadi mungkin ada yang kebakar atau yang ada bunyi-bunyi aneh. Lalu ketiga ada periode 3 bulanan, yaitu meliputi pemeriksaan indikator posisi PMT, close atau open. Yang keempat ada periode 2 tahunan, pemeriksaan struktur mekanik kubikel. Yang selanjutnya yaitu atau yang kedua, in-service measurement, merupakan pengukuran yang dilakukan pada periode tertentu dalam keadaan peralatan bertegangan. Pengukuran dan atau pemantauan yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui atau memonitor kondisi peralatan dengan menggunakan alat ukur yang advance seperti thermal image thermovision. Untuk in-service measurement pada peralatan kubikel dilakukan dengan periode bulanan, yaitu meliputi pengukuran suplai tegangan AC dan DC kubikel dan pengukuran suhu kubikel. Lalu yang ketiga ada shutdown measurement. Shutdown measurement merupakan pengukuran yang dilakukan pada periode 2 tahunan dalam keadaan peralatan tidak bertegangan. Pengukuran ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kondisi peralatan secara lebih rinci. Macam-macam pengukuran atau pengujian yaitu
ada pengukuran atau pengujian pada PMT, tadi ada pemutus tenaga, lalu ada pengukuran atau pengujian CT, current transformer, pengukuran atau pengujian PT, pengukuran atau pengujian LA jika terpasang LA, lightning arrestor, lalu pengujian relay OCR atau GFR atau DGR, lalu pengujian relay tegangan atau UFR jika terpasang. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Bila ada pertanyaan atau sanggahan, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.